Halo teman-teman, balik lagi di Kuculuk Film. Kali ini gue mau nge-review sebuah film yang menurut gue sih sangat menarik. Ya walau dari isi film-film gue dari awal kurang menghibur kalian, ya pura-pura terhibur saja. Karena dengan pura-pura terhibur akan menjadi keadaan lebih baik. Film ini berjudul Private Model. Dirilis di tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang perempuan cantik bernama Grace yang baru lulus SMA. Bukan malah kuliah, tapi dianya malah ingin mengejar mimpinya sebagai seorang model. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja, tetap tanpa intro-introan, oke? Di awal film, kita dilihatkan seorang perempuan yang cantik, mulus, bersih, bersinar. Tapi tak bersinar-sinar, sunlight, dia sedang melakukan pemotretan. Grace adalah seorang anak SMA yang baru lulus. Seperti anak-anak seumuran lainnya, Grace ini masih mempunyai ambisi yang sangat tinggi untuk sukses. Dan dia pun sadar bahwa dirinya cantik, jadi dia bercita-cita menjadi seorang model. Oleh karena itu, ia membayar seorang fotografer untuk memfoto dirinya. Namun, si abang fotografer ini malah mengambil kesempatan dalam kesempitan, alias barbar berotak mesum. Grace diminta untuk membuka jaket yang ia kenakan. Setelah diambil beberapa foto, dia pun lebih jauh lagi meminta Grace untuk membuka bajunya lagi. Ya, mungkin sih dia ingin melihat semangkanya Grace. Dan dia pun bilang, kalau foto tanpa baju akan cepat menjadi trending topik di semua sosmed. Bahkan langsung menjadi kaya raya dan terkenal. Blok. Namun untungnya, Grace tidak mudah tertipu dan langsung pergi meninggalkan fotografer si mesum ini. Grace sendiri mempunyai pacar yang bernama Matt. Ternyata, keinginan Grace untuk menjadi model tidak disetujui Matt. Matt pun mengajak Grace untuk melanjut kuliah, karena pendidikan adalah segala-galanya, dan itu nomor satu. Begitu juga dengan ibunya Grace yang bekerja di warung makan sebagai seorang ibu. Ibunya pun mengharapkan Grace untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Apalagi, model kan bisa dilakukan di sela-sela kuliah, jadi ibunya berharap tidak harus mengorbankan waktu kuliahnya Grace. Namun, namanya masih anak muda, Grace pun tetap maksa untuk keinginannya menjadi model. Dan ibunya pun cuma bisa mengelus dada dan melihat anaknya yang sangat keras kepala. Singkat cerita, saat Grace mau tidur, lalu tanpa sengaja mendapatkan email tawaran menarik. Isi email tersebut menawarkan si Grace untuk menjadi model. Dan lebih menarik lagi, untuk biaya semuanya, dari perjalanan, makan, dan tempat tinggal pun semuanya ditanggung. Grace mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia pun menulis surat perpisahan untuk ibunya, dan menunggu hingga larut malam saat ibunya terlalap setelah bekerja. Dia pun pergi dari rumah tanpa pamit. Grace pun juga mengirimkan WhatsApp kepada cowoknya kalau dia beralasan pergi keluar kota. Singkat cerita, ibunya pun terbangun dan membaca surat yang Grace tulis. Tapi semuanya sudah terlambat karena Grace sudah sampai di kota tujuannya. Grace pun langsung disambut dengan asisten, ia bernama Nicole. Lalu diantar ke tempat pemotretan bersama Nicole. Grace pun akhirnya sampai di rumah si bos. Si bos ini bernama Hunter. Hunter pun tanpa banyak basa-basi langsung mengajak Grace untuk melakukan sesi pemotretan. Awalnya sih Grace pun tampak malu-malu, tapi Hunter mencoba untuk membuat suasana menjadi menyenangkan. Di malam harinya, Grace yang udah ngerasa badannya sangat capek dan lelah setelah perjalanan jauh, namun si Hunter mencoba untuk menahan Grace dengan mengajaknya minum air putih. Setelah itu, Hunter pun menawari Grace istirahat. Dengan terpaksa, Grace nurut saja, karena sampai saat ini Hunter masih baik dan tidak ada yang aneh dari gelagatnya. Dia pun diantar ke belakang rumah tempat kamar tamu. Namun, setelah Hunter keluar, pintu kamarnya itu gak bisa dibuka alias dikunci. Grace yang panik dan heran lalu mengedor-ngedor kaca jendela di kamar itu. Namun, karena kaca ini tebal, jadi gak kedengaran sama siapa-siapa. Dia pun berinisiatif menelpon polisi. Namun, ternyata saluran telepon di kamar itu terhubung ke Hunter. Hunter pun hanya tersenyum sinis melihat Grace yang berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Di sisi lain, Matt dan ibunya Grace pun mulai panik dan kebingungan. Karena sejak Grace pergi, dia gak pernah ngasih kabar lagi. Dan paginya, Hunter pun datang membawa sarapan.
Dia pun akhirnya bercerita kalau dirinya memang doyan mencari perempuan muda dan mulus, dan apalagi bahenol untuk dijadikan simpanan. Perempuan-perempuan itu lalu dia sekap di kamar dan diminta melakukan apapun yang Hunter inginkan. Lalu si perempuan itu direkam menggunakan beberapa kamera yang ada di sana dan disiarkan langsung ke pelanggan-pelanggan ke seluruh dunia. Beberapa alumni dari kamar ini pun sudah banyak yang lulus dan dibeli sama pelanggan-pelanggannya Hunter. Dan bahkan si Nicole, asisten Hunter itu juga ternyata mantan penghuni kamar ini. Lanjut cerita, si Hunter pun mengancam kalau Grace berbuat sesuatu, ibunya yang akan terkena imbasnya. Grace pun akhirnya nurut, bahkan dia pun memberikan password HP-nya. Selanjutnya, Hunter pun membalas pesan ibunya Grace dan cowoknya kalau Grace ini baik-baik saja, jadi nggak perlu khawatir dengan keadaan Grace. Singkat cerita, Grace pun mulai melakukan aksinya di depan kamera. Kali ini dia berperan menjadi cheerleader jadi-jadian. Gerakannya pun masih kaku banget, namun Hunter mengarahkan Grace untuk meliuk-liukkan badannya yang sesuai arahnya dia. Hunter pun meminta Grace untuk membuka bajunya. Ya, mau nggak mau Grace pelan-pelan membuka bajunya di hadapan kamera. Oh, barbar sekali kau Hunter. Hunter pun senang banget karena ternyata para pelanggannya itu pada demen sama si Grace. Mereka sangat antusias melihat keteknya Grace yang sangat mulus tanpa bulu. Saking senengnya, si Hunter aja sampai nyebut nama Grace saat lagi ingin main kuda-kudaan sama si Nicole. Parah. Dan di hari berikutnya, Grace berperan menjadi cewek cantik misterius. Dia pun mengikat rambutnya dan menggunakan kacamata. Lagi-lagi, dia pun bergoyang ke kiri dan ke kanan sampai hari-hari berikutnya pun dia mulai makin menikmati pekerjaannya sebagai modelnya Hunter. Beda hari, beda pula kostumnya. Ia pun semakin luas dan semakin gemas dalam melakukan gerakan-gerakannya. Pelan-pelan, Nicole pun mulai cemburu. Karena tampaknya si Hunter makin lama makin tegang gitu ngelihat si Grace yang semakin cihui. Nicole yang cemburu buta langsung melabrak Grace yang sedang sendirian di kamarnya. Dia pun langsung mengintimidasi supaya jangan berharap lebih sama si Hunter. Karena Hunter adalah milik Nicole. Melihat ada kesempatan, Grace pun langsung kabur dari kamar. Namun, datanglah si Hunter yang memergoki dua perempuan ini yang lagi lari-larian. Hunter pun justru lebih membela si Grace, dan dia pun malah memarahi Nicole untuk menyuruhnya pergi menjauh dari Grace. Selanjutnya, Grace pun bisa banget mengambil hatinya Hunter. Pelan-pelan, Grace menggoda si Hunter yang memang singkongnya ini selalu tegang banget tiap ketemu sama si Grace. Si Hunter pun akhirnya menghabiskan waktu ya sekitar 1 jam di kamar Grace. Ngapainnya? Pikir sendiri, haha, sat. Lanjut cerita, ibu dan cowoknya Grace mendatangi kantor polisi karena mereka merasa bahwa ada yang aneh dari Grace yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Namun, polisi nggak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada bukti yang kuat kalau ada sesuatu yang aneh terjadi pada Grace. Ya, karena dari sosmed dan pesannya Grace tidak menunjukkan apa-apa. Gue sih ngerti banget gimana rasanya jadi ibunya Grace. Kehilangan anak yang dia cintai, pasti sedih dan kebingungan banget lah. Lanjut cerita, ibunya Grace pun bahkan sampai menawari polisi ini jumlah uang yang besar supaya berusaha mencari di mana anaknya. Namun, si pak polisi ini tetap aja gitu, tak bergeming sama sekali. Hari-hari berikutnya, si Hunter dan Grace pun semakin lengket karena sudah mandi keringat bersama dan antara mereka pun saling tersenyum puas. Saat Hunter mengantarkan sarapan buat Grace, si Hunter sambil guling-guling nih di kasurnya Grace. Grace sendiri memasang posisi yang manja dan siap main kuda-kudaan lagi. Sat. Pagi pun tiba. Si Hunter pun mengajak Grace untuk berjalan-jalan, untuk menghirup udara segar. Namun, dia tuh nggak lupa untuk membawa pistol mainan yang dia beli di warung terdekat. Si Hunter pun mentraktir Grace untuk membeli baju di sebuah toko pakaian. Grace pun berpikir keras, bagaimana caranya dia bisa lepas dari si Hunter. Dia pun mencoba menulis di kaca kamar ganti menggunakan darahnya, "Help." Namun, si Hunter yang tiba-tiba masuk dan menodongkan senjata supaya Grace jangan main-main sama dia. Kalau gak ingin, semangkanya di door. Anjing. Si Grace pun ditarik pulang balik ke kamarnya. Lanjut cerita, salah satu teman cowoknya Grace ternyata melihat aksinya Grace saat lagi joget-joget. Cowoknya pun kaget setengah pingsan. Lalu cowoknya pun langsung SMS ke nomornya Grace yang sudah tentu yang baca itu si Hunter. Akhirnya si Hunter memaksa Grace untuk menelpon cowoknya untuk bilang kalau semuanya baik-baik saja. Tapi yang cowoknya lebih tahu kalau nyatanya itu gak baik-baik saja, langsung saja menelpon ibunya Grace dan mereka pun akhirnya membagi tugas
ibunya pergi ke kantor polisi. Cowoknya Grace melacak lokasi dari IP addressnya Grace. Namun lagi dan lagi di sini si polisi gak menemukan alasan kuat untuk melakukan investigasi lebih jauh lagi tentang Grace. Di sisi lain, dia pun nyuruh Grace mewarnai badannya menggunakan cat minyak yang disediakan Hunter. Grace perlahan-lahan mewarnai pundaknya yang mulus dengan warna merah seperti saus yang tidak bermerek. Lanjut cerita, si Grace ini selain memiliki badan yang mulus dan ketek yang tak berbulu, Grace juga mempunyai otak yang sangat cerdik. Dia pun membuat sebuah asap hingga memancing alarm kebakaran untuk berbunyi. Saat Hunter datang, lalu dia menusuk mata si Hunter, lalu menelpon polisi. Singkat cerita, polisi pun datang ke rumahnya Hunter. Polisi pun bertanya, tadi siapa yang menelpon? Polisi pun berjalan ke arah kamarnya Grace. Saat si Hunter mau buka pintu kamar Grace, tiba-tiba si polisi itu ditelepon untuk pindah ke tempat lain karena ada kecelakaan lalu lintas di sekitar rumahnya Hunter. Jing, gue greget. Singkat cerita, si pacarnya Grace membuahkan hasil. Jadi, dia ini berpura-pura menjadi model dan memancing si Hunter dengan mengirimkan sebuah foto, dan sama si Hunter pun direspon. Hunter sangat suka dengan foto yang dikirimkan cowoknya Grace. Si cowoknya pun menunggu di stasiun di sana dan dia melihat Nicole untuk menjemputnya. Sama seperti dia menyebut Grace di awal film tadi. Lalu cowoknya pun mengikuti mobil Nicole. Sesampai di depan rumahnya Hunter, dia pelan-pelan masuk melalui pintu belakang. Dan sampai di kamarnya Grace, lalu dia pun dicangkul sama Hunter. Jing. Cowoknya Grace pun pingsan dan diikatkan di atas kursi. Grace yang kasihan sama cowoknya akhirnya melakukan jurus terakhir. Dia pun pura-pura menciumi Hunter dengan penuh nafsu gairah. Dan saat Hunter lengah, lalu Grace menyerangnya. Si Grace pun kabur dengan cowoknya. Sedangkan Nicole bukan malah ngebantuin Hunter, malah ngebiarin mereka berdua kabur. Dan si Hunter dan Nicole pun malah berantem dan saling tusuk pakai pisau dapur. Dan akhirnya mereka berdua pun mati dan filmnya tamat.